Pernahkah Anda merasa bahwa di balik hiruk-pikuk dunia modern ada sebuah sunyi yang memanggil nama Anda? Sebuah ruang hening yang seolah berkata bahwa hidup bukan sekedar tentang bekerja, bertahan, dan mengejar, melainkan tentang menyelaraskan sesuatu yang tak kasat mata di dalam diri. Ilmu Jawa kuno menyebutnya sebagai laku batin, perjalanan sunyi untuk menyeimbangkan jiwa dengan semesta. Di tanah yang diselimuti kabut gunung dan doa-doa leluhur, para empu dan resi tidak hanya mempelajari dunia luar. Mereka menyelami jagat cilik, alam batin manusia, dengan keyakinan bahwa siapa yang mampu menaklukkan dirinya sendiri akan memahami rahasia kehidupan. Ilmu Jawa kuno bukan sekedar warisan budaya atau cerita mistis. Ia adalah peta tersembunyi menuju keseimbangan jiwa, harmoni antara rasa, pikiran, dan kehendak. Bayangkan, jiwa Anda seperti permukaan air telaga di kaki gunung. Ketika angin keinginan, ketakutan, dan amarah berhembus kencang, permukaan itu bergelombang, memantulkan bayangan yang terdistorsi. Namun ketika angin mereda, air menjadi bening. Disitulah langit dan kedalaman bisa terlihat dengan jelas. Filosofi batin Jawa mengajarkan cara meredakan angin itu bukan dengan melawan dunia, tetapi dengan memahami irama kehidupan. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan makna ilmu Jawa kuno. Kita akan menelusuri akar sejarah dan kebijaksanaan filosofisnya, memahami konsep inti tentang keseimbangan jiwa, serta menyelami praktek batin yang bisa diterapkan di tengah kehidupan modern. Bersiaplah untuk memasuki perjalanan yang mungkin tidak hanya mengubah cara Anda memandang tradisi, tetapi juga cara Anda memandang diri sendiri. Untuk memahami ilmu Jawa kuno, kita harus kembali ke masa ketika pengetahuan tidak ditulis untuk dipamerkan, melainkan diwariskan dari hati ke hati. Di lingkungan keraton seperti Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, ajaran batin tidak hanya menjadi pelengkap kekuasaan, tetapi fondasi spiritualnya. Seorang raja tidak dianggap agung hanya karena tahta, melainkan karena kemampuannya menata batin dan menjaga harmoni antara jagat besar dan jagat kecil. Salah satu warisan tertulis yang sering disebut dalam konteks kebijaksanaan Jawa adalah Serat Wedotamo. Karya ini bukan sekedar sastra, melainkan tuntunan etika dan spiritualitas. Di dalamnya diajarkan bahwa kemuliaan manusia terletak pada kemampuannya mengendalikan hawa nafsu, memperhalus rasa, dan menyadari hakikat diri. Filosofi ini berakar pada perpaduan ajaran Hindu-Buddha, tasawuf Islam, serta kearifan lokal yang telah berabad-abad membentuk karakter spiritual Jawa. Konsep sentral dalam ilmu Jawa kuno adalah harmoni. Dalam pandangan kosmologinya, manusia adalah cerminan alam semesta. Jagat gede dan jagat kecil saling terhubung. Ketidakseimbangan dalam batin seseorang dipercaya akan memengaruhi keseimbangan hidupnya secara lahiriah. Karena itu, praktek spiritual Jawa tidak berorientasi pada pelarian dari dunia, tetapi pada penyelarasan diri di tengah dunia. Tradisi laku tirakat, topo, dan semedi bukanlah bentuk penyiksaan diri tanpa makna. Ia adalah metode untuk membersihkan batin dari kekacauan. Dalam kesunyian, seseorang diajak berhadapan dengan bayangannya sendiri. Dalam keheningan, ia belajar membedakan antara suara ego dan suara nurani. Filosofi ini memiliki kesamaan dengan ajaran tasawuf tentang penyucian jiwa, tetapi dalam konteks Jawa, ia dibungkus dengan simbol, tembang, dan tata krama yang halus. Tokoh seperti Sunan Kalijaga sering dikaitkan dengan pendekatan spiritual yang lembut dan membumi.
Ia tidak memaksakan perubahan, melainkan menyelaraskan nilai baru dengan budaya yang telah ada. Pendekatan ini mencerminkan inti ilmu Jawa kuno, yaitu keseimbangan, bukan pertentangan. Secara filosofis, keseimbangan jiwa dalam tradisi Jawa bukan hanya tentang ketenangan pribadi. Ia adalah fondasi kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kemampuan membaca tanda zaman. Seorang yang batinnya selaras dipercaya mampu melihat lebih jernih, mengambil keputusan tanpa dikuasai emosi, dan hidup tanpa terombang-ambing oleh pujian maupun celaan. Disinilah ilmu Jawa kuno berdiri sebagai jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. Ia bukan sekedar tradisi masa lalu, melainkan sistem kebijaksanaan yang memandang manusia sebagai pusat pertemuan antara langit dan bumi. Jika ilmu Jawa kuno iku peta, mongko inti ajarane letake ning pemahaman tentang rasa. Bukan sekedar perasaan dalam arti emosional, melainkan kesadaran halus yang mampu menangkap getaran terdalam dari diri lan semesta. Dalam tradisi Jawa, rasa iku kompas batin. Tanpa rasa yang terasah, menungso seperti berjalan di hutan tanpa arah, tersesat oleh pikiran lan dorongan sesaat. Bayangke diri Anda sebagai sebuah gamelan. Setiap bagian memiliki nada dan fungsi masing-masing. Ketika satu instrumen dimainkan terlalu keras, harmoni menjadi kacau. Begitu pula batin menungso. Pikiran, emosi, lan kehendak harus selaras. Jika pikiran mendominasi tanpa rasa, seseorang menjadi kering dan penuh perhitungan. Jika emosi menguasai tanpa kendali, hidup menjadi badai yang tak menentu. Jika kehendak terlalu kuat tanpa kebijaksanaan, lahirlah ambisi yang membakar diri sendiri. Konsep iki dikenal dalam laku batin sebagai manunggaling rasa, penyatuan antara kesadaran individu dengan kesadaran yang lebih luas. Banyak orang mengira bahwa penyatuan ini berarti kehilangan diri. Justru sebaliknya, ia adalah proses menemukan diri yang sejati, diri yang tidak digerakkan oleh ketakutan atau keinginan semu. Dalam prakteknya, keseimbangan jiwa dimulai dari kemampuan mengamati diri. Orang Jawa kuno menyebutnya mawas diri. Ini bukan sekedar introspeksi biasa. Mawas diri adalah keberanian untuk melihat bayangan dalam diri tanpa menghakimi. Seperti cermin yang jernih, ia memantulkan apa adanya. Misalnya, ketika amarah muncul, alih-alih menekannya atau melampiaskannya, seseorang diajak untuk merasakannya sepenuhnya. Dari mana ia muncul? Luka apa yang disentuhnya? Ketika ketakutan datang, ia tidak diusir, tetapi dipeluk dengan kesadaran. Dengan cara ini, emosi tidak lagi menjadi tuan, melainkan guru. Ada pula konsep sabar lan rimo yang sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa doyo. Dalam filosofi batin Jawa, sabar adalah kekuatan aktif untuk menahan reaksi impulsif. Nrimo bukan berarti menyerah, melainkan menerima kenyataan dengan jernih sebelum bertindak. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk mengikis batu dalam waktu yang panjang. Keseimbangan jiwa juga berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu. Nafsu dalam konteks ini bukan hanya hasrat fisik, tetapi segala dorongan yang membuat batin gelisah. Laku tirakat mengajarkan disiplin untuk menata keinginan. Dengan mengurangi keterikatan pada kenikmatan sesaat, ruang batin menjadi lebih lapang. Analogi lainnya adalah api. Nafsu adalah api yang bisa menghangatkan atau membakar. Tanpa kendali, ia melalap segalanya. Dengan kesadaran, ia menjadi sumber energi untuk berkarya dan berbuat baik. Di tahap ini, kita mulai melihat bahwa ilmu Jawa kuno bukanlah tentang ritual yang rumit, melainkan tentang seni mengelola diri.
Ia adalah latihan halus yang terus-menerus, bukan pencapaian instan. Seperti menempa keris, jiwa ditempa melalui panas pengalaman dan dingin kesunyian hingga menjadi tajam dan bercahaya. Namun keseimbangan jiwa dalam ilmu Jawa kuno tidak sesederhana menenangkan pikiran atau mengendalikan emosi. Ada lapisan yang lebih dalam, yang sering tersembunyi di balik simbol dan tembang. Disinilah muncul paradok. Untuk menjadi kuat, seseorang harus belajar menjadi lembut. Untuk menemukan cahaya, ia harus berani masuk ke dalam kegelapan batinnya sendiri. Dalam ajaran kebatinan Jawa, ada gagasan tentang sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kehidupan. Manusia diyakini berasal dari sumber yang sama dengan semesta dan pada akhirnya akan kembali ke sumber itu. Kesadaran ini mengubah cara seseorang memandang hidup. Konflik tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai proses pemurnian. Kehilangan bukan sekedar penderitaan, tetapi pintu menuju kedewasaan batin. Di titik ini, keseimbangan bukan berarti tanpa gejolak. Justru keseimbangan adalah kemampuan untuk tetap tegak di tengah gejolak, seperti pohon besar yang akarnya menghujam dalam tanah. Angin boleh datang dari segala arah, tetapi batangnya tidak mudah tumbang. Akar itu adalah kesadaran diri yang kokoh. Ada pula sisi yang jarang dibahas, yaitu bahaya kesombongan spiritual. Dalam perjalanan batin, seseorang bisa merasa lebih tinggi dari yang lain karena merasa lebih sadar atau lebih dalam. Ilmu Jawa kuno memperingatkan tentang hal ini melalui konsep andap asor, kerendahan hati. Semakin dalam seseorang menyelam, semakin ia menyadari betapa luasnya samudra yang belum ia pahami. Paradok lainnya adalah tentang diam dan tindakan. Banyak orang mengira bahwa laku batin berarti menjauh dari dunia. Padahal inti ajarannya adalah keseimbangan antara sepi dan rame. Seseorang harus mampu masuk ke dalam kesunyian untuk menjernihkan batin, lalu kembali ke keramaian dengan kebijaksanaan. Sepi tanpa rame membuat seseorang terasing. Rame tanpa sepi membuat seseorang kehilangan arah. Dalam praktek semedi misalnya, tujuan utamanya bukan mencari pengalaman mistis. Tujuan terdalamnya adalah kejernihan. Ketika pikiran tenang, seseorang mulai menyadari pola-pola halus dalam hidupnya. Ia melihat bagaimana reaksi kecil bisa memicu konsekuensi besar. Ia menyadari bahwa sebagian besar penderitaan lahir dari perlawanan terhadap kenyataan. Ada pula pemahaman tentang daya batin. Dalam tradisi Jawa, daya bukan sekedar kekuatan supranatural. Ia adalah kekuatan pengaruh yang lahir dari integritas batin. Orang yang jiwanya selaras memancarkan ketenangan. Kata-katanya sederhana tetapi menggetarkan. Kehadirannya tidak memaksa tetapi dihormati. Keseimbangan jiwa pada akhirnya adalah tentang menyatukan dualitas, terang dan gelap, kuat dan lembut, diam dan bertindak. Bukan memilih salah satu, tetapi merangkul keduanya dalam kesadaran yang utuh. Seperti siang dan malam yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Di tahap ini, kita mulai memahami bahwa ilmu Jawa kuno bukan hanya tentang menjadi pribadi yang tenang. Ia adalah tentang menjadi manusia yang utuh, manusia yang mengenal bayangannya tetapi tidak diperbudak olehnya, manusia yang berjalan di dunia dengan hati yang selaras dengan irama semesta. Kini pertanyaannya bukan lagi apa itu ilmu Jawa kuno, tetapi bagaimana menghidupkannya di tengah dunia modern yang serba cepat. Keseimbangan jiwa bukan hanya milik mereka yang bertapa di lereng gunung. Ia justru paling dibutuhkan oleh mereka yang hidup di tengah tekanan, ambisi, dan kebisingan informasi.
Langkah pertama adalah menciptakan ruang sepi di dalam keseharian. Tidak harus berjam-jam dalam meditasi. 5 hingga 10 menit setiap pagi untuk duduk diam, mengamati nafas dan merasakan tubuh sudah menjadi awal laku batin. Dalam keheningan itu, latih mawas diri. Perhatikan pikiran yang muncul tanpa mengikutinya. Sadari emosi tanpa menilai. Ini adalah bentuk semedi sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Langkah kedua adalah melatih sabar dan rimo dalam situasi nyata. Ketika menghadapi konflik di tempat kerja atau dalam keluarga, tahan dorongan untuk bereaksi spontan. Beri jeda, rasakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Dengan memberi ruang antara rangsangan dan respons, Anda sedang menumbuhkan kekuatan batin. Dari jeda itulah lahir keputusan yang lebih jernih. Ketiga adalah disiplin terhadap keinginan. Dalam dunia yang menawarkan kepuasan instan, tirakat modern bisa berarti membatasi konsumsi berlebihan, mengurangi ketergantungan pada hiburan tanpa henti, mengatur pola makan dan tidur dengan sadar. Ini bukan tentang menyiksa diri, tetapi tentang melatih kendali. Ketika keinginan tidak lagi menjadi penguasa, jiwa menjadi lebih ringan. Keempat adalah menjaga harmoni dalam relasi sosial. Filosofi Andap Asor mengajarkan kerendahan hati. Dalam percakapan, dengarkan lebih dalam daripada sekedar menunggu giliran berbicara. Hargai sudut pandang orang lain tanpa harus kehilangan pendirian. Orang yang batinnya selaras tidak perlu membuktikan dirinya terus-menerus. Tantangan terbesar dalam praktek ini adalah konsistensi. Banyak orang bersemangat di awal lalu kembali terhanyut arus kebiasaan lama. Kuncinya adalah kesadaran bahwa keseimbangan jiwa adalah proses, bukan tujuan instan. Seperti menempah besi, dibutuhkan panas dan waktu. Akan ada hari ketika batin terasa kacau. Itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari perjalanan. Jika dilakukan dengan tekun, manfaatnya terasa nyata. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, keputusan lebih bijak, bahkan kesehatan fisik sering ikut membaik karena stres berkurang. Yang paling penting, Anda mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah inti penerapan ilmu Jawa kuno di era modern. Bukan meninggalkan dunia, tetapi berjalan di dalamnya dengan kesadaran yang lebih dalam. Bukan menolak perubahan zaman, tetapi tetap berakar kuat di pusat batin. Kita telah menelusuri jejak ilmu Jawa kuno dari akar sejarah yang berdenyut di ruang keraton dan laku para leluhur, hingga inti filosofine tentang rasa, mawas diri, dan keseimbangan antarane jagat kecil dan jagat besar. Kita menyelami paradoksnya bahwa kekuatan sejati lahir dari kelembutan, bahwa kejernihan muncul ketika seseorang berani menatap bayangannya sendiri. Dan kita melihat bahwa semua itu bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan jalan hidup yang relevan di tengah dunia modern. Keseimbangan jiwa bukan keadaan tanpa masalah. Ia adalah kemampuan untuk tetap jernih di tengah masalah. Ia bukan tentang menghilangkan badai, tetapi tentang menjadi samudra yang cukup dalam sehingga badai tidak lagi mengguncang dasarnya. Dalam setiap latihan diam, dalam setiap jeda sebelum bereaksi, dalam setiap keputusan untuk bersikap andap asor, Anda sedang menenun kembali harmoni batin yang mungkin lama terlupakan.
Ilmu Jawa kuno mengajarkan bahwa manusia yang mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal arah hidupnya. Ketika rasa terasah, pikiran tertata, dan kehendak terkendali, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dilawan. Ia menjadi perjalanan yang dijalani dengan kesadaran. Sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda akan membiarkan hidup terus berjalan tanpa pernah menyentuh kedalaman batin Anda sendiri? Atau Anda akan mulai meluangkan waktu, meski hanya beberapa menit setiap hari, untuk menyelami sunyi dan mendengarkan suara terdalam dalam diri? Renungkanlah, cobalah satu praktek sederhana hari ini. Duduklah dalam diam, amati diri Anda, dan rasakan bagaimana perlahan seperti air yang mengendap menjadi jernih, jiwa Anda mulai menemukan keseimbangannya. Perjalanan ini tidak berakhir di sini, ia baru saja dimulai di dalam diri Anda.